Alhamdulillah al-munazzahi anil mumathalati wat tashbih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mukhlisin fit tanzih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Zul mu'jizati allati la yaktariha syawbut tamwih sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi wa dawi amma ba'du. Ibadallah ibadat tawwab fa inni usikum wa iyaya bi taqwallahi tawwab al-kalimi fil kitab al-munazzali ila sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ma'asyiral muslimin, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali khutbah siang hari ini dengan kalimat tasyakkur alhamdulillah atas segala nikmat Islam dan iman yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti rangkaian salat Jumat, rangkaian salat-salat fardu, baik secara munfarid ataupun bahkan berjamaah, melaksanakan salat-salat sunnah, bahkan qiyamul lail. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan yang telah menerima amanah mulai dari salat, zakat dan rukun-rukun Islam lainnya yang beliau berusaha untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan kita haturkan pula kepada keluarga beliau, sahabat dan umat yang senantiasa ingin selalu meneladaninya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, menyampaikan wasiat, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat, izinkan kami sebagai khatib pada Jumat hari ini untuk menyampaikan wasiat takwa dengan niatan meneladani sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, haruslah kita semua senantiasa berinisiatif untuk mencari dan mengamalkan apa itu takwa. Lebih-lebih saat ini kita berada di salah satu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Dzulqa'dah,
yang merupakan salah satu dari bulan-bulan hurum atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillah. Ada 12 bulan hitungan dalam setahun dalam kitab Allah, yakni Al-Quran. Minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 yang sangat dimuliakan oleh Allah. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka di bulan-bulan itu, di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, kita dilarang olehnya untuk melakukan kezaliman. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua di bulan Dzulqa'dah dan 3 bulan haram lainnya adalah bahwa kemaksiatan, pelanggaran yang dilakukan di bulan itu lebih besar dosanya daripada dilakukan di bulan-bulan yang lain. Sebaliknya, pahala yang diberikan kepada para hamba yang taat di bulan itu lebih besar dibandingkan dilakukan di bulan-bulan yang lain. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Tafsirul Kabir atau dikenal dengan Tafsir Mafatihul Ghaib menjelaskan bahwa wa maknal hurumi, arti dari mulia, annal maksiyatah fiha asyaddu iqaban wa ta'atah fiha aktsaru thawaban. Kemaksiatan yang dilakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah lebih besar dosanya, dan ketaatan yang dikerjakan, diamalkan di bulan itu lebih besar pula pahalanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, di antara ketaatan yang sangat besar pahalanya adalah membaca Al-Quran dengan tartil, dan ditingkatkan pula dengan tahsin. Tartil adalah memperbaiki huruf dan menentukan waqaf ibtida yang tepat. Al-Muqri Syekh Humaid Murad Al-Askahani berkata, tartil adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tahu mana waqaf, mana ibtida. Kapan ia harus berhenti membaca Al-Quran, kapan ia harus memulai dan dimulai dari mana. Itulah makna tartil yang disampaikan oleh beliau. Imam Ali, sahabat Khulafaur Rasyidin yang keempat, menyampaikan yang dimaksud dengan tartil adalah tahsinul huruf wa ma'rifatul wuquf. Sama artinya, yaitu memperbaiki huruf-hurufnya dan mengetahui kapan ia harus berwaqaf, kapan ia harus bermulai. Tentu materi tartil ini sangat luas. Materi tartil ini butuh proses yang panjang. Untuk mengetahui waqaf ibtida, kita harus mengetahui makna dari Al-Quran. Kita harus mengetahui kisah-kisah, tema-tema dalam Al-Quran, dan mempelajari waqaf ibtida ini adalah salah satu tanda kealiman seseorang. Betapa banyak orang bisa baca Al-Quran tapi bingung kapan dia harus berhenti dan dari mana dia harus memulai. Pada sholat jamaah subuh tadi, saya bermakmum kepada Al-Ustadz Yusuf. Beliau memilih bacaan surah Al-Muzammil setelah membaca surah Al-Fatihah,
beliau baca dengan tartil. Ayat yang pertama, dan saya perhatikan kalau beliau mengimami sholat subuh, ayat ini yang dibaca. Setelah dipelajari bahwa ayat ini sangat seirama dengan keadaan subuh itu sendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ayat ini turun khusus sebenarnya kepada Rasulullah, tapi umum maknanya kepada umatnya. Wahai semua orang yang sedang tidur berselimut, qumil lailah illa qalila, bangunlah di suatu malam kecuali sedikit. Jadi kalau malam hari sempatkan untuk bangun menurut ayat ini. Nisfahu awin kusminhu qalila, seperduanya atau kurang sedikit dari itu. Kisaran jam 3 atau jam 2. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Inna nasyi'atan laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila, sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat pengaruhnya terhadap jiwa dan lebih mantap ucapannya. Bahkan menurut sebagian ulama, barang siapa yang istiqomah qiyamul lail di malam hari, perkataan-perkataannya tidak pernah meleset. Perkataan-perkataannya selalu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innalaka fin nahari sabahan tawila, kenapa solat sunnah sangat dianjurkan di malam hari? Alasannya berada di ayat selanjutnya, karena sesungguhnya pada siang hari engkau memiliki kesibukan yang panjang. Sabahan tawila, sibuk bekerja, sibuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Oleh karena itu, solat malam ini tidak langsung diperoleh oleh semua orang mukmin, tapi butuh proses. Hanya orang-orang yang diberikan rezeki solat malam yang akan bisa melaksanakannya. Kalau semua aktivitas bisa dilakukan oleh banyak orang, tapi solat malam butuh proses, butuh kejernihan hati untuk bisa dengan mudah melaksanakannya. Banyak ulama sedih karena tidak bisa solat malam. Bahkan di antara kisah dari mereka, ada seorang ulama mengomentari ulama lain yang sedang berdoa. Mungkin kata ulama yang satunya, mungkin dia berdoa karena ria, mungkin dia berdoa karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Karena besitan hati suudon kepada ulama lain, kepada temannya yang berdoa, dia selama 40 hari tidak diberikan kekuatan untuk melaksanakan sholat malam. Melaksanakan sholat malam bukan karena kesehatan, bukan karena kesakitan, tapi butuh proses yang panjang sehingga kita bisa mudah dan kuat untuk melaksanakannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa memperbaiki amal-amal ibadah kita. Di samping kita sibuk mengoreksi bacaan-bacaan kita, sibuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh teman-teman kita, tapi waspadalah, kesibukan itu akan melupakan pada diri Anda sekalian. Maka dalam Al-Quran dijelaskan, ku anfusakum wa ahlikum naro, perihalalah, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, sebelum berdakwah kepada orang lain. Maka para sahabat jamaah sidang Jumat sekalian, kalau sebelum berdakwah keluar, biasanya beliau mengumpulkan keluarganya untuk menyampaikan apa yang akan disampaikan di luar. Betapa gagalnya kalau kita
memperhatikan kesalahan orang lain, sedangkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang terdekat kita abaikan kesalahannya. Pacaran dibiarkan, bahkan disanjung, tidak ada kemarahan. Tapi kalau orang lain melakukan kesalahan, jangankan pacaran, menginjak kerikil batu yang itu kesayangannya, itu sudah menjadi kemarahan. Marah karena orang lain, bukan marah karena semata-mata ingin mendapatkan ridho ilahi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin, mulai hari ini, mulai detik inilah, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-munazzahi anil mumathalah wat tashbih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata mukhlisin fit tanzih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh dzul mu'jizati allati la ya'tariha syawbut tamwih. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa itratihi wa dhawi amma ba'du. Ibadat tawwab, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallahi tawwab. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'a wal jama'ah was-sawmi wa jami'il ma'murati wal wajibati al mafruḍah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsihi wa thalatha bil ladzina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal ghala' wal waba' wal fahsya' wal munkar wal baghy was suyuf al mukhtalifata wash shada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hada khassa wa min sairi buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir wa bid-du'ati mujib. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'mur bil adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.